Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari khususan ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa na'uzususana aba'ana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa asatidatana wa satidatana wa liman istama'na hahuna bisababil ajr. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara jamaah atau di antara keluarga kita, saudara, insyaallah damang bisa biharina. Allahumma rabban nasi azibil basa ishbianta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatiha. A'udzu billahi rabbil alamin. Ya Allah ya'taqida, dan tidak meyakini wujuba wajib qadaiha alaihi, qadanya salat terhadap imam. Wa alla yakuna, dan tidak makmuman kepada orang yang sedang bermakmum.
wala ummiyan, dan tidak juga ummi. Ummi itu bodoh ya, tidak bisa baca tulis, tidak bermakmum kepada ummi. Wa alla yataqaddama ala imamihi, tidak mendahului atas imamnya fil mauqifi, pada posisi tempat berdirinya. Wa ayya'lama intiqalati imamihi, hendaknya mengetahui perpindahan imamnya. Wa ayyajtami'a, dan hendaknya berkumpul fi masjidin, di dalam satu masjid, au fi salasi mi'ati dira'in takriban, atau pada 300 diro hasta takriban, kira-kira. Wa ayyanuyal qudwata, hendaknya berniat kedua bermakmum, awil jamaah, atau berjamaah. Wa ayyatawafaqo, sesuai nazmu sholatihima, rangkaian sholat di antara makmum dan imam. Wa alla yukhalifahu, tidak berbeda, fi sunnatin, dalam sunnah fahisyah yang ruksak, al mukhalafah. Wa ayyutabi'ahu, hendaknya mengikuti imam. Kemarin baru 3 ya. Rabi'an yang keempat, ada sedikit bahasan, sudah 4 kemarin. La ummiyan, tidak bermakmum kepada orang yang ummi. Ummi itu apa-apa? Ya bodoh, tiasa baca tulis gitu ya. Ada sedikit lagi. Wa kadza la yasihu, sama halnya tidak sah iqtida'u bermakmum man yuhsinu sab'a ayatin biman lam yuhsin illa adzikra. Tidak sah Pak bermakmum, seseorang bermakmum kepada orang yang ia hanya mengetahui 7 ayat Al-Quran saja sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Tidak sah. Juga tidak sah seseorang bermakmum kepada orang yang hanya dia bisa berzikir saja. Jadi memang harus tes and proper ya gitu ya. Jadi memang betul dia bisa baca tulis, tidak imam itu. Makanya tekenging sagawaya gitu ya, kita menjadikan seseorang itu apa Pak, imam sholat gitu ya. Karena kenapa? Kaitannya tadi tidak sah. Jangan sampai kita jadikan imam, setelah tahu dia tidak bisa baca tulis, maka kata Syekh Imam Al-Bujairami di sini dikatakan ada, maka sholatnya harus diulang gitu Pak. Wah subhanallah gitu ya. Likhtilafihima, karena perbedaan antara keduanya. Wa ammal iktida'ul ummi bi ummi mumathilalahu bil harfi al ma'juz anhu wa fi mahallihi payasihu limumathalatihima wa ayyatawaffaqu bil harfil ma'tiya bihi. Tapi adapun iktida bermakmum anu bodoh kajal manu bodoh, saya lagi Pak, bermakmum ummi dengan ummi itu sah-sah saja, tapi syaratnya apa? Tidak punya kemampuan di tempat dan pada tempat dan huruf yang sama. Bisa dipahami Pak? Tapi ummi bermakmum kepada ummi jika pada posisi tempat yang berbeda maka tidak sah. Contoh di sini ka'an ajaza an ro'in, seperti dia tidak punya kemampuan membaca huruf ro, apa ya? Au abdalaha ahaduhuma ghainan wal akharu laman. Au amma lau ajaja ahaduhuma an ro'in ghairi wal akhar an ro asirat. Au ahadihima anira wal akhar anisin masalan fala yasiu iktidau ahadihima bil akhar. Jadi jika pada tempat dan posisi yang sama ketidakmampuannya, maka posisinya sah-sah saja. Contoh, dia sama pada posisi huruf ro,
nya ihdinas siratal mustaqim. Nah, berarti kan posisi ketidakmampuan jadi cadel, posisinya posisi apa Pak? Sama pada huruf apa? Pada huruf ro. Maka sah-sah saja bermakmum seorang ummi kepada ummi. Bisa dipahami Pak? Jika pada posisi ketidakmampuan yang sama. Jadi posisi dan tempat yang sama. Itu sah-sah saja ummi kepada ummi. Tapi tidak menjadi sah di sini pala yasihu iktida wa hadihima bil akhar. Tapi tidak menjadi sah ummi bermakmum kepada ummi jika pada kemampuannya itu tidak ketidakmampuannya tidak berbeda tidak sama tidak berbeda bukan pada tempat yang sama. Contoh dia tidak mampunya pada huruf so diganti menjadi huruf sin. Ihdinas siratal. Jadi pada posisi tempat yang berbeda maka sah-sah saja. Pala yasihu maka hukumnya menjadi tidak sah. Bisa dipahami Pak? Nah, itu iktida ummi dengan ummi. Bisa saja sah bermakmumnya ummi dengan ummi tapi pada posisi ketidakmampuan yang sama. Tidak sah ummi dengan ummi bermakmum pada posisi yang tempat yang berbeda. Itu kaitannya dengan la ummiyan, tidak bermakmum beriktida kepada orang yang ummi. Bisa dipahami Pak? Iya. Wa khamisuha. Kita lanjutkan. Yang kelima, alla yataqaddama ay al-muqtadi alaihi alal imam. Ya, tidak mendahului Pak. Posisi apa? Posisi berdirinya makmum terhadap imam fil mauqifi pada posisi tempat berdirinya fil makanil ladzi waqafa alaihi. Fil makan pada tempat posisi ia berdiri. Jadi makmum tidak mendahului imam pada posisi tempat ia berdiri. Jika makmum mendahului imam pada posisi tempat ia berdiri, maka tidak sah bermakmumnya. Kenapa? Di sini alla yataqaddamal muqtadi bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imamu yakinan. Secara yakin posisi imam itu posisi makmum itu jangan mendahului imam pada tempat posisi berdiri. Falau i'tamada ala aqibaihi, jika seseorang itu bertumpu ala aqibaihi pada kedua tumitnya, wa qadama ahaduhuma, kemudian tumit yang satu mendahului dari posisi imam, lam yadur, tentu tidak menjadi mengapa. Jadi posisi jika dalam keadaan berdiri di sini dikatakan kamalawi tamadal muharrad dunal muqaddamah, tidak mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi jika satu mendahului pada posisi tumit imam, ya itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Wal ibroh, kesimpulannya fil qaim bi'aqibaihi, posisi makmum berdiri di belakang imam itu pada posisi dia berdiri bi'aqibaihi, yang menjadi ukuran itu adalah tumitnya. Bisa dipahami Pak? Jadi posisi imam dengan makmum itu harus harus tidak sejajar tumitnya. Jika sejajar dengan tumitnya, maka di sana nanti musawah. Musawah itu posisinya adalah sama, maka hukumnya akan menjadi makruh. Jadi jika dalam posisi berdiri yang menjadi ukuran tumitnya. Wahuma muakhiratu qadamai. Apa itu tumit? Iya, belakang belakang kaki. Wa in taqaddamat asabi'uhu malam ya tamida 'alaiha. Tapi meskipun taqaddamat asabi'uhu, posisi Jari-jari makmum ini lebih panjang daripada siapa?
dari imam, tidak mengapa. Karena kenapa? Dalam posisi berdiri yang menjadi ukuran bukan apa Pak? Bukan jarinya, tapi apa? Tumitnya. Wa fil qaidi bi aliyaihi. Posisi makmum dengan imam dalam posisi duduk bi aliyaihi yang menjadi ukuran adalah dua pantatnya Pak. Kalau dalam posisi apa? Posisi duduk. Wa bil muttaji'i, sedangkan dalam posisi muttaji berbaring bijanbihi, yaitu yang menjadi ukuran adalah lambungnya. Wa fil mustalqa birasihi, pada posisi terlentang, maka yang menjadi patokan antara makmum dan imam adalah apa rosihi. Rosihi itu apa? Kepalanya. Ini tamada alaihi, jika memang dia bertumpu pada kepala. Wa illa, jika tidak bertumpu pada kepala, wa illa fama tamada alaihi minadhri bi ghairi, tentu yang menjadi ukuran adalah fadhrun, punggungnya dalam posisi terlentang. Wa fil maqtu'i rijlahu, dan dalam posisi seseorang yang terputus rijluhu, kakinya, bima tamada alaihi ka khashabataini tamada bima, maka yang menjadi ukuran adalah apa? Tongkat yang ia pakai dalam posisi dia berdiri karena tidak ada kaki. Contoh mungkin imam kakinya terputus gitu Pak ya, maka yang menjadi ukuran antara imam dan makmum adalah apa yang bertumpu pada kakinya, sehingga tongkat menjadi patokan. Ofil masrubi, dan pada posisi al masrub bil katib, al masrub ini orang yang tersalib, bil katibi, maka posisinya adalah ininya ini tak katifun gitu ya. Wa fil muallaqi bihablin, dan yang menjadi ukuran bagi posisi muallaq yang tergantung bihablin dengan dengan tali, biman kibaihi, maka tentu ukurannya adalah kedua punggungnya. Hadza idza kanal masrub awil muallaq, ini tentu jika posisi masrub dan muallaq yang tersalib dan yang tergantung wal makmum faqat, yaitu hanya makmum saja, dunal imami, bukan pada posisi imam. Amma idza kana masrubaini au mualliqaini, jika pada posisi mereka itu keduanya adalah tergantung dan posisi keduanya tersalib, awil imami faqat, atau imam saja, fala yasihul iktida, maka posisi bermakmum hukumnya tidak menjadi sah. Kenapa? Li'annahu talzamul imadah, karena imam berkewajiban untuk mengulangi sholat. Fa in taqaddama li fi dzalika batalat sholatu, jika memang mendahului posisinya dari imam, batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Illa fi sholati syiddatil khauf, kecuali pada posisi sholat syiddatul khauf, itu tidak mengapa. Walau syakka hal huwa mutaqaddimun amla, jika dia ragu apakah dia mendahului imam atau tidak, ka'an kana fi dzulmatin, seperti dalam posisi ruangan yang gelap, sahhat sholatuhu mutlaqan, maka sah-sah saja secara mutlak sholatnya. Jadi contoh sholat di tempat di tempat yang gelap gitu ya, di tempat yang poek gitu, tapi ternyata dia posisinya lebih depan dari siapa? Dari imam. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Sawaun ja'aman qadamul imam, apakah dia memang datang dengan imam itu dari belakang atau dari depan imam, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Kenapa? Li'annal asla adamul mufsid, karena pada asalnya tidak ada hal-hal yang mampu merusak sholat. Khilafan liman fassalah, tentu dalam hal ini para ulama berbeda, tentu juga kaitannya para ulama yang merinci pakola, nggak berkata in kana qad ja'a min khalfi fasalau sahih, wa illa fabatilah, jika memang datangnya dari belakang imam, fasolatu sahihah. Memang selisih pendapat di kalangan para ulama nih, bagi mereka yang sholat di tempat gelap, tapi posisinya dia mendahului imam. Jika dia datangnya dari belakang imam, maka sah-sah saja meskipun tempat berdirinya melebihi siapa Imam. Tapi sebagian ulama mengatakan jika
meskipun di tempat yang gelap dia mendahului imam, jika datangnya dari depan imam maka sholatnya tidak sah. Artinya batilun li annal asla taqaddumahu, karena pada posisi asalnya dia telah mendahului imam. Nah, itu konteks pada posisi sholat di tempat yang gelap dia mendahului. Tentu jika berdatang dari awal dari belakang menjadi sah. Sebagian ulama berpendapat seperti begitu. Kemudian kalau dari depan tentu tidak menjadi sah. Wala yadurru fi sihhatil iqtida' musawatau lil imam. Tidak mengapa, sah-sah saja bermakmum seseorang kepada imam pada posisi yang sejajar. Bisa dipahami, Pak? Tadi kan yang jadi batasan tatkala berdiri seorang makmum dengan imam itu apa, Pak? Tumitnya. Wala yadurru, tentu tidak mengapa jika posisi apa? Sejajar antara imam dan makmum. Lakinnaha makruhatun mafutatun di fadilatil jamaah. Tapi Pak, sejajar iktidaknya bermakmumnya makmum kepada imam pada posisi tumit kalau dia berdiri, hukumnya makruh. Bisa dipahami, Pak? Jadi posisi iktidak, posisi bermakmum sejajar dengan imam, hukumnya makruh. Karena kenapa? Sebab mafutata li fadilatil jamaah, akan hilang keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalau menjadikan imam jangan sejajar, karena sejajar itu hukumnya makruh. Kalau mendahului batal, gitu. Batal apa, Pak? Iktidak bermakmumnya. Kalau sejajar hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan hilang keutamaan sholat berjamaah. Fayundabu ayyata akhara anhu qadra salah satu adro fa'aqor. Paling sedikit, Pak, maaf, jarak antara imam dan makmum itu adalah salah satu adro, 3 siku. Ada nggak, Pak? Itu 3 siku aja tuh. Fa in jada ala salah satu adro, jika jarak antara imam dan makmum lebih dari 3 siku, fatatu fadilatul jamaah, maka hilang keutamaan sholat berjamaah. Paling jauh itu 3 siku, paling jauh. Iya. Paling jauh Jarak antara imam dan makmum. Jauh teuing apa ya? Apa mana? Ya jauh teh. Jika lebih, maka di sini katakan fa in zada, jika lebih dari 3 hasad atau 3 iya, Pak. Ya sajadah. Ayat tuh, Pak. Cukup kalau sajadah mah ya 3 diro ya. Fa in zada, jika jarak antara makmum dan imam ini lebih dari 3 siku. Nah, di sini dikatakan fatatu fadilatul jamaah, maka hilang keutamaan sholat berjamaah. 3 siku itu antara kaki imam sama kaki makmum. Ya kan yang menjadi ukuran tumit dengan tumit, Pak. Ya mungkin posisinya kalau dalam posisi berdiri adalah kaki dengan kaki. Gitu. Berarti kalau posisi sejadah imam di juru, kemudian makmum di sini, meskipun kelihatan fatatu fadilatul jamaah, hilang keutamaan sholat berjamaah. Jadi bukan berarti tidak sah sholatnya. Keutamaan berjamaahnya hilang karena posisi berdiri makmum lebih dari 3 siku. Tapi banyak masjid-masjid besar itu jarak imam dan makmum itu jauh sekali itu. Enggak semua, Pak. Saya kira saya lihat di Masjid Agung ada alun-alun langsung antara karpet dengan sejadah imam itu tidak terjeda dengan apa. Itu posisinya 2 atau banyak? Apanya? Ada jamaahnya. Ya, baik 1 ataupun banyak. Tidak melebihi dari 3 diro. Nanti di sini kalau 1 orang, Pak, akan dibahas ya. Kalau 1 orang makmumnya akan dibahas, 2 orang akan dibahas. Jabar tuh jauh juga. Enggak juga. Itu gimana, Pak?
keutamaannya gitu. Oke, yang saya maksudkan di tangan ini adalah pada saat saya datang terlambat Pak. Ya. Setelah berjamaahnya sudah selesai. Betul. Saya datang dengan teman berdua Pak. Jadi Betul. posisinya itu, kalau posisi yang Ustaz tadi mungkin karena imam, dia sebagai imam, saya di sini. Kalau nggak ada masalah Pak. Yang masalahnya ini teman yang datang 3, posisinya itu ikut ke sana Pak. Ada teman datang sehingga posisinya imam di sini rata, yang Ustaz Pak Kiai bilang rata mereka Pak. Ini kami yang terlambat datang. Dan Betul. sudah selesai terus datang, saya buka lagi salat baru sehingga posisinya rata. Imam di sini mereka bertiga rapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan saya, kebetulan berdua tadi ada teman yang datang Pak di belakang. Ya. Nah, posisinya adalah saya tahu ada ini Pak, ada di belakang. Dia duduk, dia tidak rata, tapi dia di sini. Nah, jadi dia di sini, saya di sini Pak. Pada saat saya mau sujud, itu saya ada yang bau nuruk ini Pak langsung. Tapi kalau saya barangkali pada saya sujud dulu, Assalamualaikum alhamdulillah, baru saya mundur ke belakang Pak. Ya, betul. Ya itu Pak, menurut saya. Dapat yang pertama saya kira posisi rata, yang kedua karena tidak mengerti atau bagaimana tidak tahu kan. Sehingga Pak Kiai ini jadi rata waktu imam di sini karena mengerti seluruhnya sampai saf-safnya sampai rata ke sana Pak. Ya. Yang kedua tadi yang tadi karena dia mengerti, Betul. sehingga dia di belakang imam Pak. Saya sujud, saya mundur Pak. Ya, betul. Sebetulnya tadi yang dilakukan oleh Bapak sudah benar gitu ya, posisi imam baik maju ataupun makmum yang mundur gitu, itu pada posisinya. Tapi sebetulnya karena ini belum beres Pak, akan kita rinci di sini keterangannya Pak ya. Insya Allah saya rinci dulu. Nah, jadi sekali lagi kita selesaikan dulu nih bab kelima, nanti akan kejawab pertanyaannya Pak ya pada posisinya. Gitu. Jadi kita kembali lagi jarak sudah Pak. Lamun leuwih ti 3 siku leungit keutamaan salat berjamaah sedek di mana wae oge lah gitu ya lah. Kartos apa? Oh kenapa di Al-Jabar kore? Anger lamun leuwih ti 3 siku leungit keutamaan salat berjamaah. Sakitu apa saja elatnya apa? Bisa dipahami Pak. Jadi orang teu kenging tergabatur geus ieu we kateranganan. Ngaji sapina. Iya, kita ngaji sapina. Keutamaan hilang keutamaan sholat berjamaah itu saja, sah-sah saja sholatnya mah tidak mengapa. Gitu, cuma itu kehilangan sholat berjamaah. Makanya yuk sekarang berbenah. Gitu. Betul kan? Yuk berbenah gitu. Kenapa? Ni leuwih ti 3 siku atuh ni jauh-jauh teuing imam teh. Gitu. Nah itu banyak. Ya aturan gitu aturan. Ya bisa saja Pak masjid-masjid besar mungkin ya anu teu ngartos oge panginten hanya bisa ngurus memanage saja, mungkin bisa saja gitu. Gitu ya. Bisa saja teu tamat pas sapinana. Gitu ya. Wa ayyaqifa dzakarun lam yahduru ghairu an yaminihi. Jika makmum itu seorang, nah berarti imam seorang tentu ya. Lam yahdur ghairu, maka posisi makmum ini berdiri di sebelah kanan imam. Bisa dipahami Pak? Lam yahdur ghairu, tapi syarat gitunya, belum hadir yang lain. Berarti imam seorang, makmum seorang. Maka posisi makmum berdiri itu adalah an yaminihi, di sebelah kanan imam. Sekali lagi, sebelah kanan imam. Yang penting, yang membedakan tumit jangan sejajar. Itu saja Pak, bisa dipahami. Nah, mungkin pada posisi sebelah kanan imam bukan di belakang gini Pak, tapi posisinya begini gitu. Hampir sejajar tapi tidak sejajar, untuk membedakan. Di sini dikatakan awa ayyata akhara anhu qalilan, sedikit mundur. Siapa? Makmum idharon, agar tampak lebih jelas. Lirot batil imami ala rot batil makmum, tingkatan siapa yang menjadi imam dan siapa yang menjadi makmum. Dipraktekkan jangan Pak? Praktekkan Pak. Praktekkan. Oke, makmumnya seorang siapa yang mau menjadi ininya, yang mau menjadi modelnya. Ya, Pak Tio. Ayo boleh lah. Pak berdiri Pak. Iya, Pak berdiri.
Pak ini Pak Bagus punten berdiri Pak Bagus. Langsung aja pinggir Pak Bagus. An yaminihi. An yamini sebelah kanan. Jangan saya, ini banyak saya arahin. Oh iya Ini iya. saya iya. arahin video. Betul betul. Pak ini aja Pak Dadang. Ngarahin Menghadap ke kiblat videonya. saja, menghadap ke kiblat. Nah, Akang ini udah disenat dan dekat Pak Dadang aja, dekat Pak Dadang. Nah, jika makmumnya seorang, siapa yang mau menjadi imamnya? Akang ya jadi imamnya kan? Nah, maka posisi makmum ini berdiri di mana Pak? Nah, tadi di sebelah kanan imam, gitu ya. Mundur sedikit. Berarti tadi kalau sejajar, coba Pak sejajar dulu Pak tumit dengan tumit. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, karena kalau pada posisi berdiri yang menjadi patokan adalah apa Pak? Tumit. Meskipun tumit itu posisi makruh. Jika makmumnya seorang, maka Pak Dadang mundur sedikit. Yang penting begitu Pak. Bisa dipahami Pak. Nah, gitu ya. Jadi yang menjadi ukuran apa Pak? Tumit. Meskipun maaf, jika tadi jari-jari kaki Pak Dadang ini lebih apa Pak? Lebih panjang sehingga sejajar dengan apa? Dengan imam tentu tidak mengapa karena yang menjadi patokan adalah tumitnya. Fa in ja'a dzakarun akhara wa qafa'an yasarihi in amkana. Jika datang yang lain, contoh Pak Tio nih. Ke sini, ke depan aja Pak. Supaya kakinya kelihatan. Ini yang Bapak masukkan Pak pertanyaan tadi Pak. Ya betul. Sebenarnya jadi begini Pak. Oh, Saya tanya gitu. jadi ini Ya, tadi. betul. Nah, jika datang makmum yang lain, maka makmum yang kedua berdiri di sebelah kiri imam. Berdiri di sebelah kiri imam, bukan Pak Dadang. Kan Pak Dadang makmum pertama. Berarti Pak Tio datang berdiri di sebelah kiri imam, sebelah kiri. Sebelah kiri imam. Gitu ya, sebelah kiri imam, begitu. Jika memungkinkan makmum yang sebelah kiri ini berdiri di sebelah kiri imam. Jika tidak memungkinkan, contoh caket tembok, sehingga tidak memungkinkan Pak Tio ini untuk berdiri di sebelah kiri imam, maka posisi Pak Tio ini berdiri di belakang imam, belakang terus Pak, sehingga begitu Pak posisinya. Jika jangan dulu mundur. Jangan dulu mundur. Apa? Yang pertama tadi mundur. Ya. Yang kedua yang sekarang yang saya pertanyakan posisi yang Pak Tio. Ya posisi Pak Tio seperti Jadi begitu saya Pak. datang itu. Kemudian yang Bapak kedua yang di sini, Bapak saya di sini posisinya. Saya ya. mundur Pak. Berarti kan enggak, ini yang diceritakan makmumnya baru 2 orang nih. Ya. Baru 2 orang gitu ya. Maka posisi jika tidak memungkinkan Pak ya, jika tidak memungkinkan, memang abdolnya Pak Tio di mana Pak? Di sebelah kiri jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan untuk berdiri di posisi sebelah kiri, maka posisi Pak Tio di belakang. Setelah terjadi seperti begitu, di sini silahkan ada pergeseran, apakah imam ataupun makmum, bisa dipahami. Boleh, berarti yang bergeser siapa? Pak Dadang ke belakang, sehingga Pak Dadang ya mundur. Sehingga sejajar dengan Pak Tio. Gitu. Sehingga jika datang yang lain, gitu, tinggal diikuti saja terus ke sana ke belakang. Kiri kosongkan dulu. Sebelah kanan saja dipenuhi dulu. Gitu, bisa dipahami. Itu teknik yang kedua. Atau bisa saja, Pak, ini Pak Dadang tetap tadi. Bisa saja imam yang kemana Pak? Yang maju ke depan. Berarti posisi siapa? Pak Tio juga maju kemana? Ke belakang, ke depan, gitu. Bisa dipahami Pak? Ya. Mundur maju. Terus Ustaz ada yang Noel. Ya nanti sampai itu kita selesaikan Pak, kan biar kebahas satu-satu ya. Jika Pak maaf, sudah Pak maaf. Buka ini.
tadi Pak Dadang kesana lagi. Ini posisi berdua, memungkinkan di sebelah apa nih? Di sebelah apa? Di sebelah kiri. Nah, begitu Pak. Afdolnya seperti begini. Jadi jika memungkinkan memang afdolnya di kiri. Nah, jika posisi Pak Tio ini tidak sejajar dengan makmum yang kanan, contoh ke belakang Pak. Nah, berarti kan posisinya tidak sejajar nih. Iya. Dengan apa? Makmum yang pertama dengan makmum yang kedua, maka punten di sini dikatakan akhadal imamu birasi wa aqamau an yaminihi. Maka boleh imam ini memberikan isyarat kepada Pak Tio. Untuk apa? Maju. Dengan apa? Dengan memegang kepalanya agar mampu sejajar dengan siapa? Dengan makmum yang pertama. Supados ente dijewer ku siapa? Ku imam. Nah, numawi pas dongkap teh dikira-kira harus sejajar dengan siapa? Makmum yang kedua. Bisa dipahami? Ya. Hidang sendiri. Jadi hidang sendiri gitu. Kalau tadi teh posisinya teh hidang sendiri sajajarkeun sareng makmum anu kadua, maka di sini akhoda birosi menang dengan pergerakan yang sedikit ini tidak membatalkan sholat. Makmum ngajewer apa mastakana kasa imam memegang kepala siapa? Makmum agar dia sejajar dengan makmum di sebelah kanan. Bisa dipahami? Siapa Pak? Imam. Mata upami alim di kitu maju serangan. Sajajarkeun sareng apa? Salah pengertian berkelahiran. Terus dicewer kieu ka kabuk. Yang dilakukan pertanyaan tadi lagi Pak, ada Ya. yang Pak benar lagi akan Betul. Ini pertama pas saya datang ini, Ya. berdua saja Pak, Heeh. saya langsung pegang Pak. Ya. Tapi ada yang dia begini Pak, dia begini waktu dipegang dia gini, Ya. mungkin dia sunat, Ya, betul ya. sehingga yang ngerti ini nggak mau ikut. Betul. Ya, salah. Nanti akan kita bereskan, Pak ya. Akan kita rapikan. Ya, cukup dulu. Nanti akan rapikan. Jadi akan selesaikan dulu nih sampai akhir nih. Kita rapikan gitu ya. Gitu. Ulah sare idenya. Karena kenapa? Tadi imam berhak untuk apa? Memegang kepala makmum untuk menjalankan kesunahan. Nah, jadi untuk menjalankan kesunahan. Jadi makmum yang di sebelah kiri harus sejajar dengan makmum yang sebelah kanan. Tentu jika datang orang yang ketiga, maka posisi orang ketiga berdiri di belakang siapa Pak? Imam. Bisa dipahami Pak? Berdiri di belakang imam. Silahkan. Kalau pada posisi berdiri di belakang imam, boleh imam maju atau makmum yang dua mundur. Bisa dipahami Pak? Kudu maju kalau teka sini jeduk. Yang siapa Pak? Imam atau makmum mundur. Kalau mah kajeduk. Enggak, gini. Coba tadi coba lagi. Bayangkan jadi model ya, bayangkan. Gitu ya. Gitu Pak. Kemudian ya, Pak Tia sebelah ini tadi. Ya. Itu kan berdua Pak ya. Ya harus sejajar. Boleh di belakang juga ya sejajar mat. Yang penting mah rata saja. Tidak sejajar dengan apa Pak? Tumi tadi. Boleh tidak menjadi masalah. Mundur sedikit. Kemudian kan datang orang ketiga sekarang tadi Pak datang orang ketiga. Gitu. Belakang Pak Ade. Ya. Di sebelah kanan. Maka posisi di belakang imam. Makanya Gitu. Kalau sudah terjadi di posisi siapa? Di belakang apa? Di belakang imam, boleh silakan. Kalau ada keluang waktu, imam bisa boleh maju ke depan. Kalau masih ada apa Pak? Tempat. Keleluasaan. Boleh coba contoh depan. Maka Bapak itu maju ke depan. Bisa dipahami Pak? Gitu. Atau posisinya ini tetap dia Pak. Maka yang dua ini makmum adalah mundur sehingga menjadi satu jajar penuh. Bisa dipahami Pak? Jika datang orang ketiga, maka posisinya nanti orang keempat di sebelah kanan Pak Dadang terus sampai mentok tembok. Kemudian datang ke sini. Sehingga menjadi rata seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan imam. Gitu. Sudah dulu. Bisa dipahami Pak ya? Walau hadaro dakaroni ibtidaan ma'an, tapi beda Pak.
itu kan pada posisi datangnya seorang-seorang nih. Jika makmum berdua ini datang secara bersamaan, maka posisi yang kedua makmum itu bukan di kiri, bukan di kanan, tapi waro'al imam, di belakang imam. Bisa dipahami Pak? Coba berdiri lagi. Datang secara bersamaan. Coba datang secara bersamaan. Artinya udah bersamaan, bertiga bersamaan. Maka posisinya bukan di kiri, bukan di kanan. Langsung berduanya berdiri di belakang imam. Tadi mah posisi seperti tadi jika memang datangnya seorang gitu, bisa dipahami Pak. Jika datang dua laki-laki secara bersamaan, maka posisi kedua makmum itu harus berada di belakang imam. Harus gini nggak? Enggak usah, jangan dulu. Apa? Enggak kan masalahnya panginten upami sasarangan mah. Acan ya tos takbir. Ya tos takbiratul ihram gitu nya. Nya tekedah nanti tekedah Noel tekedah gitunya. Tekedah Noel. Biasanya kan kalau datang secara bersamaan mungkin kan 3 orang bersama-sama nih Pak. Nah, 3 orang bareng gitu kan, yang satu dijadikan imam. Ini dia sendiri dulu kan? Dia sendiri dulu, dia datang berdua gitu. Iya, langsung saja berdiri di belakang imam. Ini mau soal posisi. Jadi maksudnya jangan berdiri di mana Pak? Kiri kanan. Ya, di kiri dan kanan. Gitu. Cukup berdiri di mana? Di belakang saja. Bagaimana? Apakah boleh memberikan isyarat? Boleh memberikan isyarat, tapi setelah takbiratul ihram. Hampir rata-rata Pak, kita kadang-kadang memberikan isyarat kepada Sebelum. siapa? Kepada berjamaah itu setelah apa? Sebelum. Takbiratul ihram. Justru afdolnya itu adalah setelah takbiratul ihram, biar termasuk keutamaan sholat berjamaah. Nah, nanti di sini akan dibahas. Ya. Bisa dipahami Pak. Nah, jika datang yang berdua secara bersamaan, au martai mutlaq, istaufa khalfa wa kata idharatu. Nah, wa kata idah hadaratil mar'atu awinisya. Juga setelah datang 2 orang nih, kemudian datang wanita dengan perempuan yang lain, maka posisi perempuan berada di belakang siapa Pak? Di belakang makmum yang berdua. Jadi contoh datang nih segerombolan perempuan, maka posisi perempuan itu adalah berdiri di belakang makmum laki-laki. Ini sebelah kanan. Apa? Di belakang. Di belakang saja Pak. Yang penting mah di belakang siapa? Di belakang makmum laki-laki. Tentu masih kene di belakang makmum laki-laki, tapi posisinya sejajar dengan siapa Pak? Dengan imam. Untuk jaraknya tadi untuk jarak perempuan mungkin ya. Sebetulnya mah di sop kedua juga boleh, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Bagi siapa? Bagi perempuan. Contoh di rumah gitu kan Pak ya. Ada siapa? Suami, kemudian apa? Anak, kemudian perempuan di belakang, boleh, tidak menjadi masalah. Sehingga yang membedakan hanya 3 siku saja, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalau pada posisi sekupnya apa Pak? Kecil. Kalau pada posisi sekupnya besar, yang penting posisi makmum perempuan itu di belakang makmum laki-laki. Walau ja'a dzakarun wa imra'atun qaumat dzakaru. Bagaimana nih jika posisinya apa? Yang datang itu berdua, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka siapa yang mau jadi perempuannya Pak? Makmumnya itu yang datang 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka qaumat dzakaru an yamini. Ya Pak Dadang perempuan dulu lah. Maka posisi Pationi yang sebagai makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Kan makmumnya berdua Pak, 1 laki-laki 1 perempuan. Maka posisi makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Berarti sejajar begitu. Bisa dipahami Pak? Bagaimana jika yang datang itu adalah 1 laki-laki, 1 banci, 1 perempuan? Siapa yang mau jadi bancinya nih? Gak ada gaji. Ada.
Ya, akan pada baca lah. An yaminil khunsa. Waqafat dzakaru an yaminil khunsa. Gitu ya. Ayah bajunya ya. Ya siapa banci lagi kita peran-peran. Ayo siapa Pak banci dulu Pak. Saya akan bikin banci kan. Jika datang satu laki-laki, satu banci, satu perempuan, maka posisi laki-laki itu berdiri tetap di belakang siapa Pak? Imam. Di belakang, bukan, di sebelah kanan imam berdiri. Wal khunsa khalfahuma, sedangkan posisi banci itu di belakang imam dan makmum. Berarti Pak Dadang berarti perempuan kan jangan di sana nih. Jadi satu laki-laki, Pak Dadang kegeser dulu, gitu. Gitu. Nah, maka posisi banci ini berada di posisi Pak Dadang nih. Oh, di sini Pak. Ya, nah gitu. Khalfahuma apa di belakang antara apa? Di belakang antara imam dan makmum. Jadi posisi banci. Oh, di tengah itu. Bukan di sana, tetap di belakang Pak. Di belakang. Nah, posisi Pak Dadang sedikit. Nah, begitu. Nah, maka posisi banci kan di sana juga. Di tengah-tengah sih. Waqafat dzakaru an yaminihi, makmum laki-laki berada di sebelah kanannya. Gitu ya. Wal khunsa khalfahuma, sedangkan posisi banci khalfahuma di belakang antara imam dan makmum. Berarti posisinya di sini, Pak. Aku maju sedikit kasihan. Gitu. Bentar sebelah sini. Di sini Pak banci posisinya. Gitu ya. Posisi banci di sini. Posisi perempuan khalfahuma juga ya tetap di sini kalau posisi perempuan. Di belakang banci. Ya, belakang banci ya. Pertanyaannya bancinya ngaku semua. Bagaimana kalau posisinya itu ke sini banci semuanya, Pak? Gitu ya. Bagaimana yang datangnya segerombolan apa, Pak? Banci, maka posisinya tetap, Pak. Gitu ya. Itu banci tinggal melanjutkan gitu ya. Di belakang makmum laki-laki. Ya, di belakang makmum laki-laki, bisa dipahami, Pak. Ini ciri-ciri bancinya kumaha? Ya bukan. Mengerti sendiri lah. Ya mengerti sendirilah gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau kita jangan sukun mana yang banci gitu. Ya, gitu kan. Makasih. Kita mah banci tukang sholat. Banci santri. Ya, gimana Pak? Sama sini. Pergerakan makmum gitu Ya, kan sholat itu kan tidak boleh betul. melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Ya, betul dulu sudah dibahas karena itu membatalkan salat. Lalu posisi makmum yang kedua atau yang ketiga itu yang mau mengisi ke sebelah kiri Ya. pasti langkahnya lebih dari 3 Ya, betul. langkah gitu kan. Mhm. Ya pertanyaannya yang penting kan tidak boleh pergerakan lebih dari 3 kali. Ya. Jadi harus mengisi terlebih dahulu saf yang sebelah kanan Ya, betul. terus berjejer. Aha. Seperti itu. Kalau segerombolan apakah terus memanjang? Ya, memanjang dulu saja semuanya. Oh, ke sebelah apa Pak? Ke sebelah Kanan. sebelah kanan habiskan dulu. Kalau sudah habis, Ya, sudah habis baru ke sebelah kiri. Ya. soalnya kalau masuk ke sebelah kiri lebih dari 3 langkah. Ya. Oke. Mungkin sebetulnya apa posisi pergerakan itu kan 3 kali bergerak secara berturut-turut gitu. Saya lagi 3 kali gerakan secara berturut-turut kan pergerakan kaki ini 1 kali gerakan ini adalah dihitung 1 Pak, kembali dihitung menjadi 2. Maka jika memang pergeseran itu terjadi seperti begini kemudian ia berhenti dulu, Itu ini satu. dihitung 1 kali gerakan. Kemudian kita secara alon dia berhenti dulu, dihitung 1 kali gerakan Pak. Nah, jika lebih secara berturut-turut mungkin kita pakai kian itu ya. Nah, itu mungkin posisinya membatalkan sholat karena lebih dari 3 kali gerakan secara berturut.
Di istirahat atau Ya, istirahat, ada saktah Pak. jeda. Iya, ada jeda dari satu gerakan kepada gerakan yang lain, sehingga itu dihitung menjadi satu gerakan Pak. Gitu. Kemudian dia bergerak lagi dihitung satu lagi jika dia posisinya berhenti sejenak. Gitu. Yang membatalkan itu 3 kali secara berturut. Gitu. Kita selesaikan Pak nih, tanggung nih. Wa yusanu ayyaki papi ma idza kasrat asnabal maumun khalfa mimma rijalu saffan summa ida sibyan saffan sanian ba'da kamali saffi rijal hadza ilam yasbiqi sibyan ila sifil awal. Tentu jika datang secara bersamaan gitu Pak ya, makmum yang banyak, maka posisi dakar laki-laki dewasa itu posisinya adalah berada di barisan yang pertama. Jika secara bersamaan, maka posisi anak-anak itu pada posisi apa Pak? Barisan kedua. Bisa dipahami Pak? Ya. Jadi kan kadang-kadang kita itu kalau datang secara bersamaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak, biasanya kan anak-anak sok diselang di mana Pak? Di tengah, di Di sebelahnya. tengah. Nah, itu aturannya sebetulnya bukan seperti begitu. Jadi kalau bisa barisan pertama jika syarat datang secara bersamaan, maka barisan pertama diisi oleh laki-laki, barisan kedua diisi oleh anak-anak. Tapi jika memang yang lebih dahulu datang itu adalah anak-anak, maka posisi anak-anak berada di barisan pertama, kemudian orang dewasa berada di belakang. Nggak usir. Ya nggak usah diusir, gitu. Salah siapa? Bisa dipahami Pak ya. Kenapa li'annahum minal jinsi? Karena kenapa? Mereka itu dari satu jenis yang sama. Berbeda, mungkin kalau berbeda jenis apakah dia banji ataupun perempuan, ya posisinya tetap berdiri di belakang siapa Pak? Di belakang makmum laki-laki. Summa ba'da sibyan an-nisa, kemudian setelah sibyan anak-anak nih pada barisan kedua, kemudian pada barisan ketiga perempuan. Jadi bagusnya gitu Pak, barisan ketiga perempuan. Kalau Ya. imam sudah, kemudian ada makmum laki-laki, Ya. ada di samping kanan. Kemudian yang sebelumnya ada 2 orang makmum perempuan, Ya. di belakang makmum laki-laki. Iya, betul. Kemudian datang serombongan orang, tapi ruangannya tidak cukup kalau memanjang ke kanan dan ke kiri. Ya, betul. Pasti akan bentuk sop kedua kan gitu kan. Nah ini perempuannya mundur. Ya, perempuannya mundur. Perempuan yang mundur. Jadi bagaimanapun juga posisi perempuan harus berada di belakang makmum laki-laki. Bisa dipahami Pak? Kalau memang situasi tidak memungkinkan. Ya karena kan musola kadang-kadang hanya Ya betul. kecil sekali kan Musola gitu ya. seperti di tempat-tempat ada musola kecil gitu Pak ya. Maka perempuan yang mundur sehingga tetap sholat bisa ditegakkan secara berjamaah dan orang mampu berdiri di belakang imam. Gitu. Nah itu. Ustaz, kalau saya bapak cucu gitu laki-laki Ya. kan berbarengan nih. Betul. Kalau kita harus belakang kita atau di samping kita karena mungkin nggak bisa lepas dari. Ya, kalau secara bersamaan tadi Pak, posisinya bersamaan saja boleh, gitu Pak ya. Kalau secara bersamaan ya boleh, gitu Pak ya. Dia apa di pinggir apa? Boleh di pinggir apa? Di pinggir apa? Di pinggir makmum laki-laki boleh, tidak menjadi masalah. Jika Jadi memang harus di belakang ya yang apa? kecil ya. Oh, jika datang secara bersamaan maka posisi anak itu di belakang apa Pak? Di belakang makmum laki-laki. Bisa dipahami Pak? Tapi si anak kecil nggak mau jauh. Ya beda lagi kalau posisinya nggak mau jauh mah ada wajib sholat sebenarnya mah. Ya, dek menang keutamaan sholat berjamaah ada sholat oke ente wajib gitu. Ya enggak di pinggir saja ada tidak wajib sholat tidak menjadi masalah. Gitu. Bisa dipahami mungkin Pak ya. Nah, bagaimana sekarang posisi perempuan? Kita selesaikan Pak? Ya. Wa antaki panadban imamatahuna wasatahuna falau ammahunna ghairu imra'atin qadima alaihina. Awas nih, kalau posisi perempuan adalah jika makmumnya perempuan dan imamnya juga perempuan, wasatahuna, maka posisi imam itu sejajar dengan apa Pak? Dengan perempuan. Jadi posisi itu harus sejajar Pak. Jadi tidak boleh imam perempuan itu tiga diro atau apa? 3 siku tidak boleh.
nyelenceng seperti apa? Laki-laki. Contoh. Pak maaf nih yang 3 berdiri Pak. Nanti ini semuanya perempuan gitu. Gak apa-apa lah, saya yang jadi imamnya nih. Gitu. Oh, berdiri. Nah, maka posisi makmum, posisi imam perempuan sejajar begini Pak. Kakinya Iya, tapi tadi teh kan kalau sejajar hukumnya makruh Pak ya. Iya. Kalau sejajar hukumnya makruh akan kehilangan keutamaan sholat berjamaah, maka posisi untuk membedakan tingkatan imam dan makmum, maka posisi imam perempuan agak sedikit maju. Maka yang lain belakang seperti begini Pak. Jadi sejajar. Jadi imam laki-laki, imam perempuan, makmum perempuan tidak boleh seperti begini. Tidak, bisa dipahami Pak. Jadi harus sejajar dengan apa Pak? Makmum. Maksud sejajar ini karena hukum sejajar ini adalah makruh, untuk membedakan ya maju sedikit. Nah, seperti begini Pak posisinya. Jika imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Bisa dipahami Pak? Kan kadang-kadang ada gitunya. Sholat berjamaah perempuan imamnya, makmumnya perempuan, seperti Pak? Seperti begini, laki-laki tidak dibenarkan seperti begitu. Juga sama halnya tatkala antara imam dan makmum semuanya telanjang di tempat gelap. Gitu ya, di tempat gelap. Kalau posisinya imam laki-laki di tempat gelap boleh Pak. Tapi kalau posisi semuanya telanjang nih, posisi apa? Posisi imam dan makmumnya laki-laki gitu Pak ya, di tempat telanjang tapi di tempat terang, maka posisi imam di sini Pak. Nah, meskipun itu imam dan makmum laki-laki, tapi arin semuanya dalam kondisi telanjang. Biar kenapa imam harus sejajar? Jadi pada posisi seperti perempuan, bisa dipahami Pak. Jika makmum dan imam dalam kondisi telanjang, agar tatkala ruku dan sujud tidak bisa melihat apa Pak? Larangannya gitu. Kan kalau di belakang kan wah bahaya. kalau posisi telanjang. Jadi posisi orang yang telanjang sama posisinya dengan dengan makmum laki-laki atau makmum perempuan dan imam perempuan. Telanjang dalam keadaan darurat. Iya, bisa jeda ulang aja. Bapak. Telanjang tidak benar, tentu telanjang dalam kondisi dalam keadaan darurat gitu Pak. Itu. Bisa dipahami Pak ya? Ya, insyaallah. Seperti perang, kayak perang di Gaza. Ya, betul. Itu bisa saja kan terjadi seperti begitu. Maka posisi imam itu harus seperti posisi imam perempuan kalau posisi telanjang. Ustaz, Ya. Tadi beralih tentang banci. Ya, betul. Banci. Secara biologis sebenarnya kan tidak ada banci itu. Ya. Kita kenal kan laki-laki dan perempuan. Tapi dalam perangai itu memang bisa terlihat banci itu membedakan dengan laki-laki. Tapi yang lebih bisa membedakan sesungguhnya kan pakaian. Ya, betul. Pakaian gitu ya. Kalau banci rata-rata ya pakaiannya perempuan. Betul. Sholat itu pakai mukena ya. Yang jadi persoalan ya secara biologis tadi kan hanya membedakan laki dan perempuan. Tapi secara fikih itu kan ada 3, ada laki, ada banci, ada perempuan. Ya, ada perempuan. Nah, bagaimana posisi banci baik dalam kedudukannya sebagai imam maupun sebagai makmum? Ya, betul. Kalau kedudukan banci sebagai makmum tadi Pak ya? Ya. Posisinya sudah dijelaskan, berarti posisi banci berada di belakang makmum laki-laki dan imam laki-laki. Pak. Banci itu ada Pak. Jadi pas lahir dia ada kelamin laki-laki sama kelamin. Iya, banci bukan itu. seberapa ini. Oh, iya betul. Jadi banci itu yang mempunyai kelamin ganda. Oh, Ada. Iya. Yang memiliki kelamin ganda, bukan dibedakan dengan apa Pak? Pakaian. Kayak yang dibedakan dengan pakaian mah itu mah lain banci, itu mah ruksak mental yang alay itu. Jadi memang banci itu punya kelamin ganda menurut konteks fikih Pak. Jadi bukan dibedakan dengan apa? Cara berpakaian. Itu mah penyakit saja Pak. ya kalau memang ada Pak. Ya. bukan saya belum pernah lihat Ya betul. atau belum mendapat keterangan.
lalu ini secara administratif ya agak Ya, sedikit betul. melebar ya. Dalam KTP misalnya, ada nggak menyebutkan bahwa si A ini status banci gitu? Ya mungkin posisinya dia akan apa Pak? Akan posisinya tidak begitu nggak mau, mungkin dia disebut apa sebagai seorang banci, sehingga dia akan terus berusaha menjadi seorang laki-laki tulen mungkin Pak ya, karena apakah itu satu aib sehingga dia mampu menyembunyikannya gitu. Tapi kalau konteks sholat Pak, sekali lagi, kalau konteks sholat posisinya kalau posisi banci gitu Pak, tadi seperti yang sudah disebutkan. Kalau posisi imam, bagaimana kalau posisi imam? Ya kalau makmumnya banci mah seperti biasa yang dilaksanakan imam laki-laki dan makmum laki-laki. Nah, jadi boleh bermakmum banci ke banci, boleh. Nah, tidak boleh itu laki-laki ke banci. Nanti akan dibahas. Gitu. Jadi tidak boleh bermakmum laki-laki kemana? Ke banci. Sah. Gitu ya. Nah, tidak boleh, tidak sah laki-laki bermakmum ke banci. Tapi kalau banci bermakmum kepada laki-laki, itu boleh, tidak menjadi masalah. Kalau imamnya banci, makmumnya banci, maka posisinya sama seperti laki-laki tadi yang sudah disebutkan. Jika seorang berdiri di kanannya gitu Pak ya. Itu jika imamnya banci, kemudian datang berdiri di sebelah kirinya banci, tapi tidak sah kalau yang datang itu adalah laki-laki kemudian bermakmum kepada banci, itu tidak sah. Nah itu pada perempuan. Kalau pada apa Pak? Banci kepada imam. Ya, tidak sah. Banci bermakmum kepada perempuan, tapi perempuan bermakmum kepada banci sah, tidak menjadi masalah. Gitu. Jadi perempuan nanti akan di syarat-syarat kedua nanti akan disebutkan di sini, karena masih panjang perjalanannya. Jadi ada 5 yang sah, ada 5 yang tidak sah bermakmum. Di antaranya tadi banci tidak sah bermakmum kepada perempuan. Berarti perempuan harus bermakmum kepada banci atau pada laki-laki. Nah itu. Nah, mungkin seperti begitu Pak. Satu lagi Pak nih, satu lagi kita selesaikan sajalah. Jika posisi barisan pertama sudah apa Pak? Sudah padat, gitu Pak ya. Kemudian datang seorang. Itu kan tadi yang mana Bapak teh? Udah pulang. Kemudian datang seorang. Nah, maka yang seorang itu datang, awas, sebisa mungkin masuk barisan yang pertama, biar terbawa keutamaan sholat berjamaah. Jika tidak bisa masuk karena posisinya sudah berjejal, maka bertakbir saja di belakang. Setelah bertakbir, maka memberikan isyarat kepada makmum yang di depan agar apa Pak? Menemaninya. Jadi Noel teh posisinya harus setelah takbiratul ihramnya makmum. Jika posisi takbiratul ihramnya Noel punten, sebelum dia bertakbiratul ihram bisa saja nanti yang mundur jadi sendiri posisinya. Jadi tidak kebawa keutamaan sholat berjamaah. Bisa dipahami Pak? Begini, jadi posisi memberikan isyarat kepada orang lain agar dia menemani dia pada pada posisi bersendiri, itu harus posisi Noel teh harus setelah takbiratul. Jadi harus kondisi sudah dalam keadaan sholat baru Noel ikut bisa. Karena kenapa? Kalau kita Noel sebelum takbiratul ihram kemudian dia apa? Ya dia mundur, berarti kita yang termasuk yang termasuk makmum dia kehilangan sholat berjamaah. Bukan posisi bergerak, karena posisinya sudah kontak di memisahkan dia dari barisan. Bisa dipahami Pak? Jadi kan selama ini yang terjadi Noel teh sebelum takbiratul ihram. Kalau Noel sebelum takbiratul ihram dia mundur, berarti kita pada posisinya mengeluarkan dia dari keutamaan sholat berjamaah. Maka posisi Noel teh kedah setelah Allahu Akbar baru biar bersama-sama dalam kondisi keadaan sholat berjamaah. Bisa dipahami Pak? Ya, karena awalnya yang sebelumnya ya kita kalau sudah takbiratul ihram
tidak boleh bergerak. Oh gitu. Makanya nggak boleh towel-towel kan gitu kan. Betul. Boleh kan bergerak juga. Yang penting tadi dulu yang membatalkan sholat itu adalah 3 kali bergerak secara berturut-turut. Kalau hanya Noel memberikan melambainya tangan kemudian kembali ke tempat semula, ini dihitung satu gerakan. Itu kan ini. Tapi yang pemahamannya terjadi. sebelumnya Ya itu betul, adalah pemahaman sebelumnya. kita kalau sudah takbiratul ihram Tidak boleh Noel itu bergerak. tidak boleh kan gitu kan. Makanya sekarang jadi berubah kan. Ya, sekarang konteksnya jadi berubah. Justru memberikan isyarat itu. Jadi mungkin Pak Ustadz supaya dijelaskan, Noel itu ada 2. Ya. Ada Noel kalau makmumnya 1 dan imamnya 1. Jadi kalau sudah ada yang sholat, kita mau jadi makmum, Noel itu kan sebelum sholat. Betul. Jadi harus dijelaskan. Kalau hanya berdua, Noelnya sebelum. Ya sebelum, sholat. ya betul, boleh, tidak sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, itu sebagai satu isyarat kita masuk kepada sholat berjamaah. Ya betul. Tapi kalau banyak, yang tadi supaya ada teman untuk Berada di barisan, yaitu setelah takbiratul ihram. Nah itu bisa dipahami mungkin Pak ya. Jadi untuk masuk pada posisi kita menjadi seorang makmum agar keutamaan sholat berjamaah gitu ya boleh gitu ya, posisinya Noel sebelum takbiratul ihram gitu. Karena apa? Tidak mengganggu tidak mengeluarkan orang lain untuk kehilangan sholat berjamaah. Kalau posisinya tadi kita sendiri di belakang Noel dulu kemudian takbiratul ihram, menghilangkan dia dalam keutamaan sholat berjamaah. Bisa dipahami mungkin Pak ya? Nah, jadi sekarang kalau sendiri kalau bisa masuk, kalau tidak bisa jangan dulu kalau tidak bisa gitu, ini sudah penuh gitu Pak ya. Kalau tidak bisa berdiri saja di mana Pak? Di belakang takbiratul ihram, kemudian toel temannya di depan, suruh kemana? Ke belakang. Kan kade pas di toel teh atau jadi batal sholatnya. Kalau yang di toel nggak mau mundur gimana? Tarik Pak, betul. Tarik. Iya tarik Pak. Paksa. Iya paksa aja, dubut lah gitu. Ya tentulah besar. Ya ngasurti lah, surti gitu ya. Betul Pak, harus ditarik Iya, Pak. soalnya saya nggak mau tuh. Ya betul, ditarik saja, ditarik, dipegang dengan alon-alon, berarti kan sudah takbiratul ihram Pak ya, ditarik saja, gitu. Nah makanya insya Allah anu ngaji apa akan ngerti lah. Enggak ngerti jadi keluh. Tapi kan kalau tadi penuh ya Pak ya. Iya. Tapi rata-rata kan nggak sampai penuh, ini udah di toel, karena misalnya baru berdua atau bertiga udah di toel, baru ke belakang misalnya berdua makmumnya gitu. Ya maksudnya itu ya gitu, berdesak-desakan enggak? Daripada tadi Pak maaf, kalau posisinya memang jika posisinya tidak berdesak-desakan, afdolnya masuk Pak. Afdolnya apa? Masuk. Biar posisinya tidak mengganggu orang lain. Saya belum sempat pernah sampai misalnya ketika ada sholat itu berdempet-dempet, maksudnya imamnya kayak satu baris itu. Oh iya. Kebanyakan kan sudah pada ke belakang gitu. Sehingga menemani pada belum juga penuh gitu Pak ya. Kayak baru berdua itu sudah di toel, jadi belum pernah ngalamin kita tuh datang sendirian, lalu yang di depan tuh satu baris belum pernah gitu. Kebanyakan mah sudah disesuaikan sehingga di barisan kedua itu sudah ada yang menemani gitu Pak ya. Tidak menjadi mengapa kalau dari awal terjadi seperti begitu mah bisa dipahami Pak. Jarang yang mempraktekkan itu tuh jarang banget. Ya betul. Minggu depan dipraktekkan Pak. Boleh tidak menjadi mengapa kalau memang dilaksanakan sebelum apa? Contoh barisan pertama nih sudah penuh, tapi belum sholat nih, diukur-ukur teh sudah penuh, ternyata masih tersisa di belakang berapa Pak? Satu orang, suruh oleh imam, temani dia. Kalau posisinya sebelum sholat, disuruh saja, mundur seorang satu. Nah, atau kalau bisa dipaksakan, ini sebelum apa Pak? Sebelum sholat. Karena
datang secara bersamaan, boleh berdua. Yang penting tidak boleh sendiri. Imam menyuruh makmum untuk menemani, boleh, tidak menjadi masalah. Ini kan yang terjadi di sini posisinya sudah apa Pak? Sudah sholat, kemudian dia datang sendiri, gitu kan, masuk tidak bisa, maka takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram memberikan isyarat agar menemani. Narik orang. Ya. Cukup mungkin Pak ya? Ya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh